Begitu ya. Baik. Pribadi unik? Yes, yes, yes. Pribadi unik? Yes, yes, yes. Oke, terima kasih ya. Maka hari ini kita akan masuk ke topik project kita pada materi manusia pribadi unik. Apa materinya? Manusia pribadi unik. Iya, manusia pribadi unik. Kita akan membuka materi kita dengan doa terlebih dahulu. Kira-kira ada yang bisa membawa doa kita, nak? Silakan angkat tangannya. Oke, baik. Silakan, Iren. Teman-teman dan mem, ambil sikap yang baik untuk berdoa. Teman-teman dan mem, mari kita bersama dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak atas segala penyertaan-Mu mulai pagi hingga siang hari ini Bapak. Kami masih bisa berkumpul bersama-sama di sekolah kami ini. Ya Bapak, sebentar kami akan melakukan kegiatan proses belajar mengajar kami. Kiranya Engkau memberkati proses tersebut dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau selalu melindungi mereka. Dan berkatilah guru-guru kami yang mengajari kami supaya tetap tabah mengajari kami. Juga berkati kami agar dapat mengerti pembelajaran yang diajarkan oleh guru kami. Hanya ini doa anakmu yang kurang sempurna. Kiranya Engkau sempurnakan dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Iren. Silakan duduk. Karena tadi sudah dibuka dengan doa, maka kita akan lanjutkan dengan bernyanyi bersama. Tahu lagu Laskar Kristus? Tahu, men. Baik ya. Kalau tahu, silakan semuanya berdiri. Kita bernyanyi sambil mengikuti gerakan yang ada di video. Silakan katakan hadir. Alex, oke. Diva, oke. Dosma, oke. Iren, oke. Evandika, Gira, Jean, oke. Joanna, oke. Jordan,
Oke, Kevin. Oke, Rafael. Oke, Pascal. Oke, Rivaldo. Baik, berarti hari ini hadir semua ya, Nak? Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita sudah Mem sampaikan minggu yang lalu ya, pada proyek pertemuan pertama, yaitu tentang bagaimana menemukan diri sebagai pribadi unik, baik itu sebagai laki-laki maupun perempuan dengan segala kekuatan dan keterbatasannya berdasarkan kitab suci. Kejadian berapa? Iya, Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31. Bagaimana cara kita merayakan dan mengapresiasi keunikan dalam diri kita? Ayo, siapa yang tahu boleh angkat tangannya. Silakan Jordan. Dengan cara mengikuti saat pesta perayaan berikutnya. Oke. Saya mengikuti vokal grup. Vokal grup. Menang pada saat itu? Juara berapa? Juara 1. Oke, juara 1. Kita berikan applause untuk Jordan. Ya, benar ya, cara kita merayakan dan mengapresiasi bahwa kita adalah pribadi unik ya, kita harus ikut berbagai macam event ya, entah itu perlombaan atau perayaan keliling sekolah dan lain sebagainya. Ya, benar. Kita akan melanjutkan dengan presentasi kita. Kemarin kita kan sudah presentasi ya, untuk yang pertama kali ketika kita mengerjakan proyek kita. Nah, tapi karena kemarin masih ada yang perlu diperbaiki, maka itu kemarin Mem katakan supaya dilanjutkan di rumah dalam kelompok masing-masing. Dan hari ini adalah tahap finalisasi. Nanti kelompok akan maju mempresentasikan kembali hasil kerja kelompok proyek masing-masing. Sampai sini jelas? Oke ya. Nanti Mem akan panggil kelompok berapa duluan maju, lalu nanti bawalah hasil proyek yang sudah diselesaikan. Paham ya Nak ya? Baik. Kira-kira sebelum Mem panggil, adakah yang bersedia memulai presentasi kita untuk yang pertama? Silakan. Oke, silakan kelompok Iren. Selamat pagi, Mem dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompok kami, yaitu adalah membuat tas dari kelompok pisang. Sebelumnya, kita telah membahas tentang materi pembelajaran, yaitu adalah pribadi unik, dan ini adalah hasil finalisasi akhir dari kerja kelompok kami. Sebelum itu, saya akan membacakan tujuan pembelajaran dari pribadi unik. Tujuan pembelajarannya adalah untuk mengembangkan individu dalam mengelola sesuatu dan untuk mengetahui perbedaan dari orang lain seperti keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan unik. Ayat Alkitab yang sesuai dengan proyek kami adalah Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ini menegaskan bahwa manusia adalah ciptaan yang unik. Diciptakannya menurut gambar Allah yang memberi manusia kemampuan untuk mencipta dan berinovasi. Apa tujuan proyek kami ini? Tujuan kami membuat proyek ini adalah untuk melatih kreativitas dalam diri kami, serta mengelola dan memanfaatkan bank alam yang jarang diketahui orang menjadi barang yang lebih berguna. Dengan ini kami juga dapat mengembangkan keterampilan baru dan meningkatkan potensi diri sesuai dengan Kejadian 1 ayat 27. Apa tantangan yang kami hadapi dalam membuat proyek ini? Banyak tantangan yang kami hadapi. Salah satunya adalah kekurangan bahan. Namun, kami pernah mendengarkan memversikannya dengan kreatif mungkin. Sehingga bahan yang kurang tadi ini cukup. Bagaimana tas kelompok pisang ini memberikan nilai tambah? Tas ini bisa mendorong kreativitas dan inovasi dalam pemanfaatan bahan alami.
juga membantu mengurangi penggunaan bahan sintetis yang berdampak buruk bagi lingkungan. Adapun cara dan bahan-bahan dan alat yang kami gunakan untuk membuat proyek ini, yang pertama adalah bahan utamanya itu adalah pelepah pisang. Jadi pelepah pisangnya kami ambil dulu, kemudian kami keringin, lalu nanti kalau udah kering menjadi kecoklatan seperti ini, kami kepang menjadi seperti ini. Nanti dikepangnya kira-kira 2-3 meter, lalu dibulatkan. Di dalamnya ini ada kardus untuk menutupi tempat bolongan dari pelepah pisangnya tadi. Kemudian di sini ada ulos. Jadi ulos ini untuk menutupi juga kardus yang di bawah ini. Nah, kemudian ini ada bunga palsu itu. Ini bunga mawar dan ini kami buat di sini sebagai hiasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kritik dan saran bisa diberitahukan. Sekian, terima kasih. Baik, ada tanggapan Nak? Silakan Jorda. Untuk desainnya sudah bagus dan juga bahannya menggunakan bahan bekas tadi ya. Nah, itu juga sudah mendukung kreativitas dan inovasi yang bagus. Oke, baik. Ya, kita lihat sama-sama ya. Bagaimana kira-kira penilaian kalian tentang tas ini? Bagus ya? Bagus. Tadi terbuat dari bahan apa, Nak? Pelepah pisang. Luar biasa. Kita berikan aplaus dulu dong untuk kelompok. Ya. Nah, ini menunjukkan inovasi. Nah, ternyata baik sebagai manusia, laki-laki dan perempuan yang memiliki keunikan masing-masing mampu menciptakan sebuah tas yang sangat-sangat cantik. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk kelompok. Terima kasih kepada kelompok, silakan duduk. Selamat pagi teman-teman. Pagi Jorda. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Mohon perhatiannya teman-teman. Pagi Jorda. Tujuan pembelajaran proyek pribadi ini, yang pertama mengenal diri sebagai pribadi yang unik, yang kedua mengembangkan keunikan diri bersama orang lain atau lingkungan, yang ketiga memahami keberadaan diri dengan segala kemampuan dan keterampilan. Kitab suci yang berkaitan dengan proyek pribadi ini, yaitu Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bagaimana proses pembuatan miniatur rumah bawah dari alat penggunaan hingga pemakaian? Yaitu membuat desain dan sketsa miniatur yang menggunakan bahan-bahan seperti bulu hijau, stik, karton, dan lain-lain. Pemotongan dan pemberian bahan-bahan melapis bahan setiap sketsa. Ini adalah hasil kerja kami. Alat yang kami gunakan yaitu bahannya sapu hijau, juga stik dan lem, serta gunting dan karton bekas. Demikian presentasi kami. Jika ada tanggapan tolong disampaikan ya teman-teman. Baik, kalau ada tanggapan boleh diangkat tangannya, Nak. Oke, silakan Iren. Menurut saya, proyeknya sudah sangat menarik dan bagus. Menunjukkan kreativitas dan inovasi dengan menggunakan stick es krim dan bulu hijau yang dapat menjadikan miniatur rumah bawah. Oke, bagus ya, benar ya. Cukup kreatif dan inovatif hasilnya. Boleh melihat. Nah, kita lihat ini. Apa ini namanya, Nak? Rumah bolong. Ini rumah kah? Suku apa? Suku Batak Toba. Pernah lihat seperti ini? Pernah di mana? Samosir. Siapa yang pernah ke Samosir? Angkat tangannya. Jadi ini adalah rumah khas Batak atau suku Batak yang ada di Samosir. Namanya apa? Rumah bolong. Jadi cukup kreatif ya hasil proyek dari kelompok 2. Ada yang mau dievaluasi lagi setelah tahap finalisasi, Nak? Tidak ada ya, sudah cukup bagus. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2.
kelompok 1 sampai kelompok 4. Dari hasil diskusi atau hasil proyek yang sudah kalian buat, itu semua menunjukkan bahwa kalian itu adalah pribadi unik. Jadi Allah itu tidak sia-sia menciptakan kita manusia, memberikan kita talenta, kemampuan untuk kita kembangkan, menciptakan sesuatu yang sangat berguna. Gitu ya, Nak. Jadi kita lihat kembali hasil proyek dari teman-teman kita setelah dipresentasikan tadi. Nah, perlihatkan kembali kepada kita semua hasil diskusi kelompok 1 setelah dipresentasikan. Nah, kalau kita lihat pengerjaan ini tidak mudah. Ini cukup sulit karena ini terbuat dari apa tadi katanya? Iya, pelepah pisang. Tahu pelepah pisang? Nah, pelepah pisang itu banyak airnya dan mengandung ada getahnya. Jadi kalau kena, itu tangan kita bisa hitam. Maka itu harus dikeringkan dulu. Jadi proses ini cukup panjang. Berapa lama, Ire? Oke, 1 minggu katanya mengeringkan pelepahnya. Belum lagi mengepangnya, ya, dan memfinalisasi produknya, gitu ya. Maka kalau kita lihat setelah jadi bagus banget, indah banget, apalagi disertai dengan ulos sebagai daya tarik atau inovasi dari tas yang mereka ciptakan. Sekali lagi kita berikan applause untuk kelompok. Baik, nah lalu kalau kita lihat kembali proyek dari kelompok berikut, ya. Ini apa tadi namanya? Rumah bolon. Nah, rumah bolon ini terletak di mana, Nan? Samosir. Rumah khas orang Batak. Batak apa? Batak Toba. Siapa yang pernah ke rumah bolon? Nah, bagaimana ketika kamu masuk ke dalam? Sejuk, unik, ya. Nah, apalagi kalau kita lihat di Huta-Sialagan, ya kan? Di sana banyak banget rumah-rumah bolon seperti ini. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan, sama nggak bentukannya seperti ini? Sama, hanya saja ini miniatur. Kalau yang di sana, iya rumah asli, tapi bentuknya sama. Atapnya ini dari hijau. Lalu ini dari apa? Stick, ya, dari stick. Ada kayunya sedikit, lalu mereka desain lagi, ya, mereka buat lagi. Ini apa namanya nih? Gorga-gorga Bataknya, ya kan? Lalu mereka cat lah supaya sama persis seperti rumah bolon. Gampang buat ini? Tidak susah. Berapa lama buat ini? 2 hari, ya. Buat ini katanya hanya ijuknya 2 hari. Nah, kalau ininya finalisasinya berapa hari? Oke, 4 hari. Berarti setelah pertemuan kemarin, ya, direvisi, finalisasinya kembali itu membutuhkan waktu 4 hari. Nah, jadi kalau kita lihat pengerjaannya itu seminggu kurang lebih. Ya, kita berikan applause untuk kelompok. Mudah-mudahan untuk kedepannya nanti kalian bisa menciptakan kreativitas yang lebih unik lagi, yang menunjukkan bahwa kita adalah pribadi unik yang dapat menciptakan inovasi dan proyek-proyek yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk itu, Mem akan bagikan lembar refleksinya. Silakan nanti dikerjakan. Mem kasih waktu 5 menit. Di dalam ini ada beberapa pertanyaan terkait pengerjaan proyekmu selama 1 minggu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, Mem akan bagikan. Silakan dikerjakan, langsung dikerjakan. Mem kasih waktu 5 menit dari sekarang.
bahwa kita adalah pribadi unik. Oke ya. Oke, baik. Mari kita tutup pertemuan kita. Silakan, siapa tadi yang bawa anak ya? Silakan, Nak. Silakan. Teman, mari kita bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk hari ini ya. Kita akan lanjutkan pertemuan kita minggu depan. Selamat pagi. Salam iman.